Selamat siang, Bapak Ibu, orang tua peserta didik Sekolah Kusuma Bangsa. Selamat siang, Bapak Ibu guru dan para peserta didik Sekolah Kusuma Bangsa, baik dari tingkat SD, SMP, maupun SMA yang sudah bergabung pada hari ini di acara webinar kita tentang pentingnya rutin medical check-up bagi kita semua. Terima kasih, semoga kita semua yang berada di dalam webinar hari ini dalam kondisi sehat. Telah hadir bersama dengan kita Dr. Hesti Dwi Handayani, Kepala Departemen Medical Check-up dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, sekaligus sebagai narasumber tentang pentingnya rutin medical check-up bagi kita semua. Selamat siang, Dr. Hesti. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, oke. Kemudian sudah hadir bersama Dr. Hesti, yaitu Dr. Niputu Ayu Oka Sinta, Residen Medical Officer Internship Rumah Sakit Siloam Sriwijaya yang hari ini sekaligus sebagai moderator kita pada webinar siang hari ini. Halo, selamat siang Dr. Oka. Ya, selamat siang Bu. Apa kabar Dr. Oka, Dr. Hesti? Ya, Semoga sehat-sehat Bu. Sehat. Oke, baiklah Dr. Oka akan menjadi moderator dari acara webinar kita siang hari ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Dr. Oka untuk memandu webinar kita pada siang hari ini. Kepada Dr. Oka kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Evi atas kesempatannya. Terima kasih kepada pihak Sekolah Kusuma Bangsa. Sebagai alumni, saya merasa terhormat untuk menjadi moderator pada acara ini. Terus nggak nyangka juga ya, partisipannya udah banyak banget, 400. Ini udah masih berjalan terus 425 orang. Dr. Oka, sorry, saya ini dulu, saya sela dulu. Ya ini hampir kelupaan nih tadi, bahwa Dr. Oka ini adalah alumni Sekolah Kusuma Bangsa tahun 2014, benar ya Dr. Oka ya? Ya, benar Bu. Ya, ini jadi masih dari keluarga besar Sekolah Kusuma Bangsa nih Dr. Oka ini. Iya, benar sekali Ibu. Ya, Jadi untuk langsung aja untuk agenda kita kali ini menjelaskan tentang pentingnya medical check up. Karena pada zaman sekarang itu penyakit-penyakit yang ada itu merupakan penyakit-penyakit non-degeneratif. Jadi kayak penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup, terus seperti kebiasaan, itu udah banyak banget menyerang orang-orang pada usia muda. Jadi medical check up itu sebagai deteksi, sebagai screening, supaya kita tuh lebih tahu dan mendeteksi lebih dini apa sih yang bisa terjadi pada tubuh kita, pada diri kita, dan kepentingan dari medical check up itu tersebut. Terus di sini juga narasumber kita sendiri adalah Dr. Hesti sebagai kepala medical check up di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Jadi nanti beliau akan menjelaskan apa sih pentingnya medical check up, dan di sesi webinar kita kali ini juga nanti dibuka paling enggak ada sekitar 5 pertanyaan terbuka yang bisa diarahkan kepada Dr. Hesti. Kita langsung aja ya, mulai. Kepada Dr. Hesti, dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Oka. Terima kasih juga kepada semua yang memberikan kami kesempatan pada hari ini, terutama dari Sekolah Kumbang, Sekolah Kusuma Bangsa. Saya sangat mengapresiasi kepedulian Bapak Ibu semua. Dan dalam hal ini juga mungkin ada orang tua murid di sini atau semua siswa-siswi dari sekolah yang sudah antusias mengikuti kegiatan ini. Luar biasa, sampai sudah ada 400 orang ya. Pada hari ini kita akan membahas atau sharing sedikit mengenai pentingnya medical check-up. Nah, tadi Dr. Oka sudah menyampaikan bahwa saat ini itu sudah terjadi pergeseran pola penyakit dari yang dulunya mungkin banyak orang yang menderita penyakit infeksi, dan saat ini itu yang berkembang itu justru adalah penyakit non-infeksi. Nah, saya izin dulu untuk share screen.
Baik, judul kita pada hari ini pentingnya medical check up. Apa yang menjadi latar belakang kita membahas hal ini pada hari ini? Jadi menurut WHO pada tahun 2016, 6 dari 10 penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia itu justru penyakit yang tidak menular. Nah, ini sudah lebih dari 50% berarti. Dan terus meningkat bahkan di tahun 2018 ini sudah mencapai 71% dari seluruh nilai kematian secara global. Pada tahun 2030 nanti diprediksi ada 52 juta jiwa kematian per tahun karena penyakit tidak menular. Berarti naiknya kira-kira 9 juta jiwa dari 38 juta jiwa pada saat ini. Naiknya jauh, 23,6%. Sementara menurut CDC, pada tahun 2018 ada lebih dari 68% kematian secara global disebabkan oleh PTM atau penyakit tidak menular. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit tidak menular ini nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi saat ini Indonesia menghadapi masalah triple burden disease. Jadi penyakit menular itu masih ada. Contohnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Jadi kalau pernah mendengar DBD, tifoid, TB paru, nah itu semua adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri, virus, dan parasit. Ada 3 kategori dari penyakit menular ini. Yang pertama, penyakit yang sangat berbahaya. Jadi angka kematiannya cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit ini. Contohnya sekarang yang kita hadapi ini salah satunya adalah COVID-19. Nah ini termasuk penyakit menular, tapi juga nanti akan termasuk di dalam new emerging disease. Jadi penyakit ini termasuk penyakit menular yang bisa menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua ada penyakit menular yang dapat menimbulkan kematian atau cacat, tapi lebih ringan dari yang pertama. Contohnya ini pada infeksi yang disebabkan oleh virus dengue, DBD misalnya. Nah, dia bisa menimbulkan kematian, tapi tidak seperti yang pertama, tidak sebahaya yang pertama. Kemudian juga yang ketiga ada penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian dan cacat, tapi tidak menyebabkan wabah yang menimbulkan kerugian materi. Contohnya nih, cacingan. Jadi itu juga termasuk penyakit infeksi yang bisa menular melalui makanan gitu ya. Jadi kalau tidak rajin cuci tangan gitu, itu bisa terinfeksi penyakit cacingan. Nah, ini mungkin adik-adik yang sekolah sudah belajar tentang virus, bakteri, atau parasit ya. Nah, kemudian yang kedua, sekarang kita ini menghadapi situasi COVID-19. Nah, ini adalah kondisi yang mungkin baru, jadi masih dalam penelitian, masih dalam usaha untuk kita menyelesaikan ini semua. Ini harus kita hadapi sementara penyakit menular juga masih ada. Dan yang tidak kalah mengerikan, penyakit menular ini mulai naik juga. Penyakit tidak menular maksud saya. Jadi penyakit tidak menular ini contohnya adalah penyakit jantung koroner, diabetes, stroke, kanker, dan penyakit-penyakit lain yang tidak disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Dari tadi kita membahas tentang penyakit tidak menular. Sebenarnya apa penyakit tidak menular itu? Jadi penyakit ini adalah penyakit yang tidak dapat disebarkan atau ditularkan dari satu orang ke orang lain, yang seringkali dianggap bukan ancaman bagi orang-orang, jadi sering disepelekan. Contohnya ini ada yang menderita darah tinggi, hipertensi. Nah, seringkali orang-orang yang menderita darah tinggi ini mengatakan, saya nggak mau minum obat, nanti rusak ginjal saya. Padahal justru karena tidak minum obat, ginjalnya bisa terganggu.
Nah, jadi seringkali penyakit-penyakit ini disepelekan dan akhirnya tidak ditindaklanjuti atau bahkan tidak terdeteksi awal sehingga akhirnya menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian. Nah, 5 penyakit tidak menular yang tinggi ini ada penyakit kardiovaskuler, contohnya stroke, penyakit jantung koroner, kemudian juga ada diabetes, kanker, penyakit pernapasan akibat obstruktif kronik, ini biasanya disebabkan oleh kebiasaan merokok, dan yang terakhir itu adalah kecelakaan. Nah, kecelakaan ini juga macam-macam ya, termasuk di dalamnya contohnya keracunan makanan, kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya nanti bisa menyebabkan kecacatan di masa depan. Nah, penyakit tidak menular ini lebih banyak terjadi akibat keturunan dan lebih tinggi pada orang-orang yang berusia lanjut. Kenapa? Karena pada usia muda ini tidak dilakukan pengobatan. Apabila misalnya di usia muda sebenarnya sudah ada bibit-bibitnya nih, tapi tidak terdeteksi atau tidak diobati. Akhirnya pada usia lanjut timbullah komplikasi dari penyakit tidak menular ini. Bagaimana caranya kita mencegah hal ini supaya tidak terjadi pada diri kita? Nah, yang kita harus lakukan itu adalah dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini kalau dulu hanya ada 5 pancalogi pola hidup sehat. Namun saat ini sudah ditambahkan menjadi pancalogi pola hidup sehat plus. Yang pertama, kita harus bijaksana dalam mengatur pola makan dan juga mengatur supaya gizi kita seimbang. Nah, jadi kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda. Itu tergantung dari usia, tergantung dari apa yang dilakukan, aktivitas fisiknya, itu semua berpengaruh pada pola makan orang tersebut. Apabila pada usia muda kita tidak pernah melakukan pemeriksaan, tentunya kita tidak tahu apakah saat ini kita mempunyai faktor-faktor risiko. Contohnya nih, apabila kita ternyata punya kolesterol yang tinggi. Saya pernah mendapati anak muda usianya masih 25-an itu ternyata trigliseridnya 1.500. Kolesterol total 700. Nah, ini angka yang sangat mengejutkan. Ternyata dia memiliki faktor risiko dari keluarganya. Dia cerita bahwa saya ini dok, keluarga saya gini semua kolesterolnya tinggi. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan pemeriksaan, tentu saja kita akan tidak bisa mengontrol apa yang kita konsumsi. Ini yang dimaksud dengan pola makan bijak di sini. Nah, kemudian untuk anak-anak sekolah, itu juga sangat penting peranannya dari gizi seimbang ini, agar perkembangan dari otak dan perkembangan dari kondisi tubuh secara umum itu menjadi baik. Nah, yang kedua, cukup tidur, istirahat, dan waktu bersantai. Ini penting ya, jadi kalau kita kurang istirahat, ini tentu saja akan menyebabkan gangguan dari sistem imun kita. Nah, istirahat ini juga sangat penting bagi tubuh kita, terutama anak-anak nih. Jadi harus tidur yang cukup. Siang hari misalnya disuruh orang tuanya istirahat, ya sebaiknya istirahat. Karena kalau tidak dilakukan, ini akan mengganggu pertumbuhan tubuhnya. Nah, kemudian juga kalau tidak pernah bersantai, jadi setiap hari belajar terus, tegang terus, pagi, siang, malam belajar terus. Memang perlu, kita harus terus mengembangkan diri kita, tetapi kita perlu waktu juga untuk bersantai dan membiarkan otak kita untuk relaksasi sebentar. Nah, yang ketiga, untuk pancalogi pola hidup sehat ini adalah mengendalikan penyakit kronis dengan berobat teratur dan mengelola penyakit tersebut. Contoh penyakit kronis ini misalnya adalah diabetes, hipertensi, atau juga ada yang menderita HIV/AIDS. Nah, ini harus berobat teratur, harus minum obat secara rutin. Ya, kami memahami minum obat
rutin minum obat setiap hari itu sungguh membosankan mungkin, dan mungkin juga menyebabkan ketidakpatuhan. Jadi mungkin karena bosan nggak minum obatnya. Nah itu sangat disayangkan. Jadi memang sebaiknya meminum obat secara teratur apabila sudah terdeteksi penyakit tertentu. Yang keempat, kita harus berolahraga secara teratur dan hindari pola sedentary. Jadi sekarang ini sangat mudah. Hidup kita ini sangat mudah. Mau pesan makan, bisa dari HP. Mau udaranya dingin, tinggal pencet aja remote AC, dingin. Mau nonton TV, tinggal pencet aja. Nah, mungkin juga mau main game. Kalau dulu mungkin anak-anak zaman dahulu ya, mainnya benar-benar di lingkungan terbuka. Kalau sekarang, main game ada di dalam genggaman. Semua ada di genggaman kita. Nah, ini tentunya juga berpengaruh pada aktivitas fisik kita. Akhirnya kita menjadi jarang olahraga, atau mungkin jarang beraktivitas fisik. Ini juga sebaiknya mulai diubah mulai saat ini untuk menjaga pola hidup kita agar tetap sehat. Nah, yang kelima, hindari alkohol dan obat-obatan terlarang. Ini sudah sangat jelas akibatnya sangat tidak baik bagi tubuh kita. Jadi kalau alkohol dikonsumsi dalam jangka panjang, dalam jumlah yang banyak, ini bisa menyebabkan gangguan dari fungsi hati kita. Nah, juga menyebabkan gangguan di organ-organ tubuh kita yang lain, termasuk juga ketergantungan. Apalagi kalau sampai narkoba. Nah, ini sangat tidak disarankan untuk dilakukan. Termasuk juga mungkin minum alkohol yang sekali-sekali ya. Jadi sebaiknya tidak dimulai sedikit ya. Benar-benar sebaiknya dihindari. Nah, kita masuk ke yang plus. Apa nih? Dari 5 tadi, ada plusnya. Yang pertama, kita harus kendalikan stres. Jadi semua manusia hidup tentu saja akan punya masalah dalam hidupnya. Itu sangat wajar. Kita semua pasti punya masalah, pasti ada stres. Anak muda nih mungkin putus pacarnya, ya udah stres, banyak pikiran gitu ya. Nah, ini yang tentunya sangat tidak baik bagi perkembangan psikologis kita. Jadi, ketika kita mengalami stres, tentu saja tubuh kita secara umum ini akan terganggu. Sistem imun kita akan turun. Ya, contohnya aja yang tadi ya, putus dari pacarnya nih. Akhirnya nggak nafsu makan. Nah, ujungnya apa? Sakit mah, gitu ya. Dibawa nanti ke UGD Siloam dengan keluhan sakit ulu hatinya, gitu ya. Sakit mah, gitu kan. Setelah dirunut-runut ternyata habis putus, gitu ya. Nah, ini yang mungkin harus dikendalikan. Kalau untuk Bapak Ibu yang bekerja nih, stres ini sangat wajar. Pasti pernah stres ya. Mau dimulai mungkin dari rumah, sudah ada masalah. Di tempat kerja, akhirnya juga mendapat tekanan. Ujungnya apa? Akhirnya juga mengalami penyakit-penyakit yang psikosomatis gitu ya. Nah, itu yang harus dikendalikan. Bukan berarti tidak boleh stres, tapi kendalikan stresnya. Itu seandainya nih jatuh pada kondisi stres. Ini anak-anak seringkali mungkin yang tidak terdeteksi itu adalah stres karena sekolah sebenarnya. Jadi kebanyakan nih turun prestasi belajar, males belajar gitu ya. Ternyata disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Nah, apabila sudah sampai di situasi ini, mungkin orang tua, Bapak Ibu bisa membantu anak-anak untuk konsultasi ke psikolog atau dokter jiwa. Saya sering mendapatkan anak-anak yang stres karena skripsi misalnya. Akhirnya konsultasi ke dokter jiwa. Akhirnya selesai skripsinya gitu ya. Nah, daripada ditunda-tunda atau akhirnya stres, depresi, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Kita semua sebagai orang tua atau sebagai guru mungkin sebaiknya harus bisa mendeteksi situasi ini pada anak-anak yang saat ini sedang dalam pendidikan. Nah, kemudian pola hidup sehat plus
Yang kedua, tidak merokok atau menghindari asap rokok. Jadi seringkali kita itu tidak merokok, tapi orang-orang sekitar kita yang merokok. Sudah jelas efek dari rokok ini sangat tidak baik. Rokok ini mengandung banyak sekali bahan-bahan yang karsinogenik bagi tubuh kita. Jadi itu bisa menyebabkan kanker paru-paru atau menyebabkan penyakit-penyakit lain, termasuk juga penyakit jantung koroner. Kenapa? Ini kan sebenarnya cuma ngerokok gitu ya, ngisep sesuatu yang seperti asap-asap gitu. Tapi kok bisa merusak pembuluh darah kita? Jadi ternyata dia menyebabkan pembuluh darah kita itu menjadi rusak. Dan akhirnya kalau terjadi lecet nih di pembuluh darah, bisa menyebabkan timbunan plak di sana, dan ujungnya adalah nanti penyumbatan dari pembuluh darah jantung. Nah, yang sangat dikhawatirkan apabila terjadi serangan jantung ya. Kita masuk yang plus berikutnya. Nah, ini yang mungkin kita akan bahas lebih banyak pada hari ini nih. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, berkala ini mulainya kapan? Kenapa harus berkala? Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak di slide-slide berikutnya. Ini yang dimaksud dengan medical check-up ya. Medical check-up secara berkala. Kemudian yang terakhir itu bersih sehat, menghindari penyakit infeksi. Nah, kita saat ini dalam situasi COVID ya, kita harus menjaga diri supaya kita tidak terinfeksi penyakit ini. Salah satu usahanya adalah dengan patuh menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menghindari kerumunan. Ini sangat-sangat berperan dalam menurunkan angka COVID. Ya, pada saat ini mungkin kita dalam situasi yang sudah mulai turun COVID-nya, tetapi tetap ada sebenarnya. Kita tidak boleh lengah dan tetap harus menjaga diri dari penyakit tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian medical check-up. Ya, kenapa sih kita harus medical check-up? Dari tadi kok disebut-sebut gitu ya. Nah, yang pertama tujuannya adalah mengurangi biaya medis jangka panjang. Pasti kita semua akan harus mengeluarkan biaya untuk melakukan pemeriksaan ini. Tapi biaya yang mungkin saat ini dikeluarkan itu jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan apabila sampai pada akhirnya terdapat penyakit berat yang tidak terdeteksi secara dini. Gitu. Jadi contohnya tadi hipertensi, contoh ringan aja yang mungkin banyak ya di kehidupan kita sehari-hari, nggak pernah periksa, nggak pernah tensi, ternyata ada hipertensi atau denial nih, udah dibilang nih hipertensi, enggak lah, mungkin sekarang gara-gara saya nih cemas aja nih diperiksa dokter, takut nih diperiksa, nah akhirnya dibiarin. Nah pada akhirnya terjadi penyakit kardiovaskuler. Contohnya bisa juga terjadi gagal jantung karena adanya pembesaran dari dinding jantungnya. Nah, tentunya apabila sampai itu terjadi, biaya yang harus dikeluarkan itu sungguh sangat besar. Dan beban di kemudian hari itu juga sangat berat karena keluarga harus menanggung dari penderita yang sakit ini. Nah, kalau ditemukan secara dini, tentu saja akan dilakukan pengobatan-pengobatan untuk mencegah kondisi-kondisi tersebut. Nah, yang kedua ya, untuk mendeteksi penyakit secara dini. Beberapa penyakit ini tadi mungkin tidak ditemukan pada awalnya ya, tetapi kalau kita cepat mengobati tentu peluang kesembuhannya lebih tinggi. Yang ketiga ini untuk mendorong kita hidup lebih sehat. Nah, kalau kita melakukan pemeriksaan medical check-up secara berkala, tentunya kita akan mengetahui kelainan-kelainan apa yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, ini tentu saja akan menjadi motivasi untuk kita untuk menjalankan pola hidup yang lebih sehat. Yang keempat, untuk memberikan ketenangan. Kenapa nih? Apa hubungannya nih MCU dengan ketenangan ya?
Jadi kadang-kadang kita itu ada beberapa di antara kita yang mungkin punya suatu problem psikologis ya, di mana dia mungkin merasa bahwa dirinya punya penyakit. Aku nih kayaknya punya kolesterol nih, sakit leherku, pegal, tiap hari seperti itu, nggak pernah periksa. Nah, ternyata kolesterolnya normal. Yang terjadi apa? Sebenarnya dia salah posisi tidur atau salah posisi bekerja nih atau belajar. Contohnya pakai laptop gitu terus posisinya monoton. Pada akhirnya timbullah keluhan-keluhan misalnya nyeri leher tadi. Nah, kalau kita sudah medical check up, tentunya kita akan punya rasa ketenangan yang lebih dibandingkan kalau kita tidak pernah membuktikan kondisi yang saat ini kita alami ya. Yang kelima, ini yang sangat penting nih untuk memiliki data kesehatan. Nah, di sini mungkin kita semua punya impian ya, adik-adik mungkin mau sekolah nanti di luar negeri suatu saat ya. Nah, ini sangat penting nih. Jadi kalau saat ini sudah punya catatan yang baik, misalnya sudah sering medical check up nih, nanti pada saatnya mau berangkat nih ke luar negeri, contohnya yang paling ketat nih biasanya ke Amerika. Nah, mereka itu pasti akan minta nih, mana nih hasil-hasil dari pemeriksaan sebelumnya atau riwayat kesehatannya, kemudian juga apa yang vaksinasi yang sudah dijalani. Biasanya vaksinasi nih yang paling ketat. Jadi kalau tidak ada datanya, semua harus diulang. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, tolong disimpan baik-baik buku dari vaksinasinya. Nah, ini nanti suatu saat pasti dipakai nih. Ya, jadi untuk nanti sekolah mungkin di luar negeri ya. Kemudian yang keenam, ya termasuk juga di dalamnya memiliki data kesehatan ini. Jadi kalau suatu saat nanti kita punya kondisi kesehatan yang tidak menguntungkan, ya mungkin kira-kira 10 tahun lagi kita sakit gitu ya. Nah, tentunya kita punya data pembanding. Contohnya misalnya nanti 1 tahun lagi nih, ada yang terdeteksi penyakit menular. Contohnya ada yang pernah menderita TB, gitu ya, TB paru. Kalau tidak pernah pemeriksaan berkala, tentunya tidak punya data pembanding. Kondisi 1 tahun yang lalu nih gimana, gitu ya. Nah, ini yang untuk tujuan dari memiliki data kesehatan nanti berhubungan dengan nomor 6 tadi, membandingkan kondisi sekarang dan sebelumnya. Kita masuk slide berikutnya ini tentang apa saja sih yang harus jadi pertimbangan ya sebelum kita memulai medical check up. Yang pertama, pilihlah paket yang sesuai dengan budget ya. Saat ini banyak sekali rumah sakit atau klinik yang punya layanan medical check up yang terjangkau, yang berkualitas. Nggak perlu keluar negeri. Di Palembang ada banyak gitu ya. Nah, pemeriksaannya sama aja. Kalau saya bandingkan dari hasil dari luar negeri dengan di dalam kota, bukan di dalam negeri ya, di dalam kota, itu hasilnya sama saja. Nah, tentu saja ini menjadi salah satu pertimbangan untuk mempermudah kondisi kita melakukan medical check up. Nggak ada alasan nih, nanti tunggu sekalian liburan aja nih ke Singapura baru periksa, gitu ya. Padahal sekarang mungkin sudah bisa sebenarnya dengan pilihan-pilihan paket yang banyak pilihan gitu ya di sekitar kita. Kemudian yang kedua, pilihlah layanan kesehatan yang memiliki fasilitas lengkap, profesional, terakreditasi, dan mengutamakan mutu pelayanan pasien. Ya, jadi kenapa nih sampai kok harus memikirkan sih fasilitasnya harus lengkap, akreditasi gitu ya. Jadi kalau rumah sakit sudah terakreditasi, ini sudah dinilai, sudah punya standar yang pasti, yang jelas, dan mengutamakan mutu keselamatan pasien kalau sudah dilakukan akreditasi. Nah, kalau untuk fasilitas lengkap ini tentunya kita mau mendeteksi penyakit tuh dari atas sampai bawah. Kemudian juga kalau ternyata harus ada lanjutan dari pemeriksaan awal kita, itu tentunya harus ada fasilitasnya juga di tempat tersebut. Kapan kita harus memulai untuk melakukan medical check up? Jadi
untuk kita semua yang punya riwayat keluarga dengan penyakit tertentu, contohnya nih penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan kanker, ini disarankan untuk medical check up sesegera mungkin. Ya, karena penyakit-penyakit tersebut ini mungkin dapat diturunkan sama gaya hidup kita nih sekarang nih sehari-hari ya. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit ini mungkin bisa diturunkan secara genetik, tapi tidak bersifat pasti. Nggak seperti buta warna yang misalnya ibunya buta warna, 99% anak laki-lakinya akan buta warna. Nah, itu kan pasti ya. Kalau yang ini mungkin ya bisa timbul kalau di keluarga kita menderita penyakit-penyakit ini bisa diturunkan ke kita. Tentunya apabila ada risiko ini di keluarga kita, di kemudian hari kemungkinan ini akan timbul lebih besar pada kita yang punya risiko ini. Ini banyak sekali ya yang harus diperiksa nih dari atas sampai bawah, dari luar sampai dalam ya. Ini ada untuk pria dan untuk wanita. Jadi fokusnya ada banyak nih dari atas kepala sampai kaki. Kita ambil saja nih. Contohnya nih, yang paling sering misalnya untuk pemeriksaan lemak ya, profil lipid. Kenapa sih harus diperiksa nih kolesterol, trigliserid gitu ya? Itu untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit jantung dan stroke di kemudian hari. Jadi karena hal-hal tersebut bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah kita. Kemudian ada juga banyak sekali tumor-tumor marker yang bisa diperiksa untuk mendeteksi kanker di dalam tubuh. Kemudian juga untuk pemeriksaan fungsi hati, ini untuk mendeteksi kerusakan hati. Yang paling ringan juga mungkin pada anak-anak sekolah nih harus cek mata ya, periksa mata. Nah, apalagi sekarang kan kita hampir setiap hari itu menggunakan gadget ya. Ini sangat berpengaruh pada kondisi mata kita. Jadi sebaiknya juga dilakukan pemeriksaan berkala untuk mata ya. Kemudian sekarang yang juga penting untuk diperiksa itu contohnya adalah vitamin D ya. Untuk penyerapan kalsium dalam tubuh kita, kemudian sangat banyak tuh untuk imun ya. Itu juga perlu dilakukan pemeriksaan, ini sangat banyak sekali, jadi bagaimana nih caranya milih ya, bingung pasti ya nanti, ini banyak sekali nih dokter, berapa nih dia yang harus saya keluarkan nih dari atas sampai bawah nih untuk diperiksa ya. Nah ini bisa dilakukan konsultasi terlebih dahulu ke dokter ya, jadi kita akan pilihkan nanti sesuai dengan keperluannya. Ya, ini hanya contoh-contohnya saja. Apa saja persiapan yang harus dilakukan sebelum medical check up? Yang pertama, kita harus mencatat keluhan kita saat ini apa nih. Jadi waktu datang ke rumah sakit atau ke klinik yang bisa melakukan medical check up, ini sudah bisa menyampaikan keluhannya apa. Jadi pemeriksaan nanti tentunya bisa lebih fokus di sana ya. Yang kedua untuk riwayat dalam keluarga. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa ada banyak penyakit yang mungkin bisa diturunkan pada kita. Termasuk juga di dalamnya itu ada kanker dan lain-lain tadi ya. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan paket. Kemudian yang ketiga, kita sebaiknya mencatat apa saja jenis obat-obat yang dikonsumsi. Apa saja nih, contohnya nih obat darah tinggi untuk Bapak Ibu ya. Atau mungkin anak-anak ada yang suka minum obat diet ya. Nah, ini juga dicatat ya, saya punya pengalaman ya. Saya memeriksakan seorang anak yang dia itu harus sekolah. Sekolahnya ini sekolah untuk menjadi pendeta ya. Dia anak yang baik. Tentunya tidak mungkin dia minum narkoba ya, menggunakan narkoba ya. Jadi pada hari itu kami melakukan medical check up untuk keperluan dia masuk sekolah. Ternyata hasil pemeriksaan narkobanya positif. Kaget dong kita, termasuk dia juga kaget.
Saya tanya baik-baik, nggak ada bapak ibunya, nggak ada siapa-siapa, hanya kami berdua. Dek, kamu minum obat apa? Atau kamu benar-benar nggak sih pakai narkoba sebenarnya? Enggak dok, saya nggak pakai dok, beneran. Ya saya percaya, karena melihat dari kondisi dia sekarang, melihat background-nya sih sepertinya nggak mungkin ya. Ada nggak obat yang diminum akhir-akhir ini? Ada dok, saya minum obat diet. Ada nggak obatnya? Ada dok. Ternyata obatnya obat racikan. Kita nggak tahu dong isinya apa. Kecuali obatnya jelas. Misalnya pergi ke dokter gizi, konsultasi nih, dok saya kegemukan nih. Ada nggak dok obat untuk melunturkan lemak? Ada. Nah, atau juga misalnya terlalu kurus nih, dok saya terlalu kurus mau memukin badan, ada nggak? Ada obatnya. Nah, tapi kalau obatnya racikan, belinya nggak jelas, tentunya kita nggak tahu isinya apa. Akhirnya si adik ini, saya minta untuk berhenti minum obat tersebut. Berhenti ya seminggu, nanti kita cek ulang. Nah, benar dia berhenti minum itu, seminggu kemudian kita cek ulang, konfirmasi juga dengan 2 lab yang berbeda. Hasilnya negatif. Ya, dari sini kita belajar sesuatu bahwa sebaiknya kita hati-hati konsumsi obat-obat yang tidak jelas, yang tidak disarankan dari dokter. Nah, ini yang harus dicatat. Kemudian obat apalagi, contohnya obat-obat hipertensi atau obat-obat jantung, ini juga nanti bisa mempengaruhi kondisi pada saat pemeriksaan. Jadi bisa pada saat treadmill atau pemeriksaan rekam jantung itu bisa terjadi bradikardi karena obat-obat tertentu, itu bisa. Atau bisa juga, contohnya aja saya pernah juga dapat nih, fungsi hati ya, pemeriksaan fungsi hati SGOT, SGPT ini meningkat jauh sekali, 3 kali lipat dari nilai normal. Ternyata anak ini mengkonsumsi obat jamur, dia ada panu ya, minum obat ketoconazole. Nah, obat ini ternyata sangat berpengaruh dan menyebabkan peningkatan fungsi hati. Nah, itu gunanya kita mencatat jenis-jenis obat yang dikonsumsi. Kemudian nomor 4, membawa hasil pemeriksaan medis sebelumnya. Nah, ini tujuannya tadi jelas untuk membandingkan ya kondisi saat ini dan sebelumnya. Kemudian yang kelima, cari tahu prosedur apa saja yang akan dijalani. Prosedur ini termasuk juga di dalamnya apakah kita harus puasa, kemudian persiapan apa yang harus dilakukan sebelumnya, apakah harus cukup tidur, apakah perlu memakai perhiasan-perhiasan yang ada di badan gitu ya, nanti justru repot. Jadi disarankan untuk tidak menggunakan banyak aksesoris pada saat akan medical check up ya, karena pada pemeriksaan hampir semua pemeriksaan ini kita menyarankan untuk membuka logam-logam yang ada di tubuh kita. Itu. Nah, kemudian juga kalau ternyata ada logam atau implan yang digunakan itu harus dikonsultasikan diberitahukan ke petugas yang melakukan pemeriksaan. Karena contohnya pemeriksaan MRI kita tidak menyarankan apabila ada logam-logam di dalam tubuh kita ya. Selanjutnya apa yang akan dilakukan nih setelah selesai NCU-nya? Jadi setelah menjalani prosedur medical check up, sudah ambil darah, sudah selesai puasanya, ini biasanya sudah diperbolehkan makan, kecuali ada pemeriksaan lain, contohnya USG gitu ya, itu harus tetap berpuasa. Nah, kemudian kapan nih waktu yang bisa waktu yang dibutuhkan untuk mengambil hasil pemeriksaan. Nah, ini sangat bervariasi karena ada banyak tahapan yang harus kami lakukan, mulai dari pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Jadi, dokter ini nanti akan melihat dulu kondisi-kondisinya, kita kumpulkan dulu semua hasil pemeriksaannya untuk dianalisis dan dilakukan saran apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah selesai semua, tentunya nanti akan ada konsultasi hasil dengan dokter. Nah, disinilah bisa dilakukan diskusi antara dokter dan kita semua yang melakukan medical check-up terkait hasilnya. Apakah nanti perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, atau bahkan mungkin pada saat itu juga disarankan untuk melakukan vaksinasi, misalnya sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya.
Nah, ini dilakukan pada saat setelah selesai medical check-up-nya. Seberapa sering kita harus melakukan medical check-up? Ini sangat bergantung pada banyak faktor ya. Yang pertama itu usia. Kalau semakin berumur, tentunya MCU-nya juga harus semakin sering gitu. Kemudian jenis kelamin ya. Jadi mungkin pada perempuan yang akan jadi lebih sering melakukan medical check up. Contohnya ini untuk pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan payudara untuk mendeteksi kanker payudara. Kemudian yang keempat, tentunya juga tergantung dari riwayat penyakit dahulunya dan penyakit dalam keluarga. Yang keempat ini melihat dari kondisi hasil medical check up terakhir yang diikuti. Jadi kalau kita ternyata ada kelainan yang harus di follow up per 3 bulan atau per 6 bulan, ini tentunya juga akan mempercepat waktu kita untuk MCU selanjutnya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya dengan kami bagaimana prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk persiapan, kemudian apa saja nih yang harus dipilih nih paketnya, mungkin bingung ya. Banyak banget nih yang harus diperiksa, pengennya sih dari atas sampai bawah gitu ya. Nah, coba kita buka dulu website kita. Ini, kalau mau buka, ini ada di siloamhospitals.com/mcu. Jadi nanti di sini kita bisa konsultasi paket apa yang terbaik untuk kita. Contohnya nih, saya mau tanya nih, saya sering sakit kepala. Nanti di sini akan ada terus ya lanjutannya. Lahir. Misalnya mungkin lahirnya tahun. Kalau sekarang SMP ini lahir tahun berapa ya? 2000-an ya. 2018. Oh enggak, deng, masih bayi. 2000 deh. 2002. Nah, nih. Saya sakit kepala nih. Terus nyeri dada. Oh, enggak muncul ya? Enggak masuk ya? Bentar ya, saya coba. Enggak masuk ya? Atau mungkin Oke, sorry. Bentar ya. Oke. Nah, jadi kalau mau coba nih bisa di websitenya siloamhospitals.com, MCU. Di sini nanti ada banyak yang nih, kita mulai dari paket apa nih yang terbaik untuk saya. Nanti bisa coba-coba di rumah, nggak perlu datang ke MCU ya. Jadi bisa coba konsultasi dulu di rumah nih. Saya tuh cocoknya ambil paket yang mana gitu ya. Nah, 6 bulan terakhir misalnya saya nih sakit kepala, mata saya sakit, hidung sakit ya. Semua sakit dada ya. Nah, ada pusing berputar nggak? Contohnya nih, ngelihatnya double nih. Atau menurun bertahap. Nggak bisa aku naik dari motor. Udah kalau tapi konektor. Makan deh. Nah. Ini banyak nih, nanti bisa diisi terus.
di sini nih yang bisa dilihat-lihat ya, nanti ada rekomendasi paketnya. Kemudian kalau mau lihat semua paket juga bisa. Untuk anak-anak sekolah ini bisa mulai dari Ruby. Jadi di situ sudah lengkap, ada pemeriksaan darah, pemeriksaan jantung, dan pemeriksaan lainnya ya. Ini bisa dibuka-buka di rumah. Seandainya mungkin perlu informasi lebih lanjut, nanti bisa kirim email ke MCO atau boleh juga telepon dan boleh juga langsung datang ya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Oka. Baik, terima kasih Dr. Hesti atas penjelasannya yang udah lengkap banget. Terus juga atas penjelasannya, jadi MCU itu penting ya sebenarnya karena udah pergeseran lifestyle dan pergeseran tren dari penyakit. Sekarang kita udah mengalami penyakit tidak menular, terus juga harus dilakukan medical check up itu dari muda, karena misalnya dari muda itu, misalnya kita nggak aware, kita nggak sadar akan pentingnya MCU, itu kan bisa jadi penyakit yang ada menjadi tidak terdeteksi dan tidak adanya pengobatan sejak dini, sehingga pada akhirnya itu pada usia tua kita bisa menjadi sakit, dan sakitnya itu pun parah. Terus juga dari Dr. Hesti tadi yang menarik, itu ada stres. Jadi mungkin sebagai orang tua, mungkin ada orang tua, beberapa orang tua atau wali murid di sini itu bisa berperan menjadi pendetektor atau yang mendeteksi secara awal tentang stres bagi anak-anak. Terus juga menjadi berperan sebagai pengendali stres. Jadi bisa menjadi pengarah, bisa mengayomi untuk anak-anak atau siswa atau orang terdekat untuk mengarahkan, oh stres ini harus dibawa kemana. Oh nggak zaman lagi, misalnya anak stres, anak murung, itu pun nggak diajak ke expertnya, ke ahlinya, karena sekarang itu fasilitas yang menyediakan pelayanan untuk pengendalian stres itu udah banyak banget, dan stres itu pun juga bisa banyak ya, bisa berpengaruh kepada psikologisnya, kepada psikosomatik. Psikosomatik itu misalnya dia ngerasain pusing atau naik asam lambung, yang dibilang sama Dokter Hesti tadi, dia sakit asam lambung, bisa ke IGD. Itu banyak banget sih kalau ketemu anak-anak yang stres gara-gara skripsi. Waktu ditanya, oh kenapa ini datang? Oh iya dok, lagi skripsi. Itu banyak banget. Terus juga ternyata di Pancalogi Pola Hidup Sehat itu juga ada pemeriksaan secara berkala. Di sini sangat berkaitan dengan medical check up yang kita bahas hari ini. Terus juga harus disadari bahwa keluarga itu memiliki peran penting. Selain untuk mengarahkan kemana, misalnya pengendali stres tadi, di keluarga itu juga bisa kita mendeteksi apa sih penyakit yang ada dalam keluarga, misalnya penyakit diabetes, jantung, diabetes itu kencing manis ya, terus juga kanker, mungkin keluarganya yang kanker, itu harus lebih aware kepada kesehatan diri kita masing-masing atau keluarga sekitar. Oke, itu mungkin ringkasan dari presentasi dari Dr. Hesti tadi, dan juga kalau misalnya dari sini Bapak Ibu guru, terus juga wali murid, orang tua berminat dan merasa perlu di keluarga saya ada yang keturunan nih kanker atau penyakit diabetes, penyakit jantung. Sering tuh misalnya habis pasang ring segala macam, keluarga saya itu bisa langsung jadi didemonstrasiin tuh juga tuh sama Dokter Hesti. Dan juga yang ada Siloam Sriwijaya juga nggak semuanya nih harus diperiksa, sesuai aja kebutuhan. Untuk selanjutnya itu kita langsung aja ya kali ya Bu ya,
ke sesi pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan nih buat Dokter Hesti. Izin dok, ini ada riwayat dari Novan Wijaya. Ini memiliki riwayat asam urat dan kolesterol. Apa saja yang harus dicek rutin untuk di MCU? Takutnya nanti mencapai di fase CKD. Oh, ini yang nanya tahu CKD ya, chronic kidney disease atau penyakit gagal ginjal kronik. Karena ketidaktahuan dalam proses MCU. Biasa yang sering dirutin untuk diperiksa itu dicek kadar asam urat, kolesterol, HDL, dan LDL. Itu jadi ini si yang penanya ini dok, dia rutin karena dia ada riwayat kolesterol dan asam urat, biasa diperiksa asam urat, kolesterol, HDL, dan LDL. Terus dia nanya apa yang harus diperiksa untuk MCU. Dia ada 2 pertanyaan dokter, mau dijawab satu persatu atau dibacain dulu dok? Boleh kita satu-satu aja ya, iya, biar nggak lupa ya. Iya, siap dokter. Oke, jadi yang pertama tadi tentang kalau dia punya asam urat, kolesterol gitu ya, berapa lama sekali sebaiknya pemeriksaan. Nah, ini bergantung dari hasil pemeriksaan terakhirnya. Jadi kalau memang itu tinggi, itu sebaiknya dilakukan berkala per 3 bulan untuk pemeriksaan kolesterol, asam urat, kemudian juga fungsi ginjal ya. Nah, jadi karena memang asam urat dan kolesterol ini erat kaitannya dengan kondisi ginjal kita, termasuk juga di dalamnya gula darah. Nah, jadi paket minimal yang mungkin harus diperiksakan itu adalah pemeriksaan darah per 3 bulan, ya. Itu kalau untuk yang tadi ya. Boleh lanjut, Dokter Oka? Oh, 3 bulan. Jadi dia diperiksa per 3 bulan ya dok ya, sesuai apa yang ini berarti masuk sama kayak yang berarti dia memiliki data penyakit sebelumnya ya dok? Iya benar. Jadi kalau berdasarkan data yang terakhir itu ternyata dia hasilnya jelek ya, berarti itu harus per 3 bulan. Nanti kalau ternyata bagus, boleh per 1 tahun sekali. Tentunya dokter nanti akan bantu ya untuk menentukan berapa lama sekali dia boleh mengulang pemeriksaannya. Oh, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua dok. Ini jika saya belum pernah melakukan MCU, apa saja yang harus saya cek untuk segera diketahui? Mungkin secara umum ya dok ya, yang untuk orang yang pertama kali mungkin ya dok. Oke, untuk pertama kali ya kita boleh pilih yang paling lengkap tapi sederhana dulu ya. Jadi bisa kita memulai dari pemeriksaan jantung, misalnya dengan rekam jantung, kemudian pemeriksaan darah, mulai dari darah rutinnya atau darah lengkapnya, full blood count-nya kita lihat apakah ada anemia gitu ya. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan darah untuk lemaknya, fungsi hati, fungsi ginjal. Bisa juga dilakukan pemeriksaan ronsen gitu ya untuk melihat bagaimana paru-parunya gitu ya. Atau juga ditambahkan USG untuk melihat apakah ada batu ginjal atau ada batu empedu gitu ya. Boleh juga CT scan abdomen, boleh, itu lebih lengkap lagi. Nah, jadi paket minimalnya ya bisa dilakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, pemeriksaan ronsen, dan rekam jantung. Nah, ini kalau bingung lagi-lagi boleh kok tanya gitu ya sama dokter atau perawat yang ada di rumah sakit, kira-kira yang cocok yang mana gitu ya, daripada kita kelebihan pemeriksaan ya, kebanyakan tuh sayang ya. Tuh dulu, Dokter Oka. Baik dokter, jadi yang kalau untuk pertama kali nih ya, bagi-bagi orang yang pertama kali itu diperiksa yang lengkap, tapi lengkap dan sederhana. Jadi pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, ronsen, dan rekam jantung. Walaupun terdengarnya kayak, oh di ronsen, di rekam jantung, itu merupakan pemeriksaan yang bukan sesuatu yang aneh lagi kalau untuk sekarang ya dok. Jadi itu bisa disebut sebagai pemeriksaan yang lengkap dan sederhana. Terus kalau pemeriksaan juga rutin ya, pemeriksaan itu biasanya juga dijalani sama orang-orang yang mau medical check up. Baik, itu pertanyaan. Ada lagi nih dok, dari Anonymous ya.
Ini ditanya nih tentang kanker nih dok, seru ya kayaknya ya. Bisa seberapa mudah kita tes untuk kanker, dan tes kanker ada nggak yang general? Oh jadi dokter kayaknya ada bahas tumor marker ya dok tadi ya dok. Mungkin ya penanyanya tertrigger untuk bertanya tentang itu dok. Iya, jadi untuk pemeriksaan kanker ini sendiri sebaiknya kita juga menilai dari keluarga kita, apakah kita memiliki riwayat di dalam keluarga untuk mengarahkan ke pemeriksaan tersebut ya. Kemudian juga dari pemeriksaan tumor marker juga bisa jadi salah satu penandanya. Kemudian kalau untuk perempuan ya, itu ada fokus-fokus khususnya yang harus diperiksa. Contohnya dari pemeriksaan payudara, pemeriksaan serviks, dan lain-lain. Ini untuk mendeteksi kanker-kanker yang sering terjadi pada perempuan. Nah, pemeriksaan ini tentunya ada pemeriksaan darah dan pemeriksaan lainnya, penunjang lainnya. Kalau untuk mendeteksi secara langsung ya dari atas sampai bawah itu bisa dilakukan PET scan. Jadi di Silomnya ada di MRCCC ya di Jakarta, boleh untuk mendeteksi bagaimana apakah ada kanker di salah satu bagian tubuh kita dengan menggunakan CT scan. Halo, Dokter Oka itu masih di mute, Dokter. Oh ya. Sorry Bu. Jadi kalau dari jawaban Dr. Hesti tadi untuk penanya, tumor marker bisa dilihat sedini mungkin ya dok. Dari kalau perempuan untuk dari misalnya payudara, misalnya akhir balik, serviksnya itu bisa dilihat tumor markernya bisa dilihat dari organ-organ tersebut ataupun dari PET scan itu baru ada di MRCC di Jakarta. Jadi jawabannya itu untuk sedini mungkin atau dari masa puber ya atau mulai akhir balik. Iya, jadi dari pemeriksaan kita itu nanti kalau memang ada dicurigai sesuatu ya kita tentunya akan lanjutkan dok ya. Contohnya nanti misalnya ditemukan ada benjolan di dalam tubuh gitu ya. Kemudian hasil pemeriksaan darahnya mungkin abnormal. Nah, kita ini akan mencari tahu dini. Contohnya aja yang paling ringan nanti pemeriksaan darah lengkapnya. Contohnya pemeriksaan darah merah, darah putihnya. Nanti kalau ternyata ada leukemia, itu bisa dideteksi dini dari pemeriksaan tersebut ya. Atau talasemia misalnya gitu ya. Jadi bisa dari pemeriksaan yang awal tadi dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, atau bisa juga langsung pemeriksaan ke tumor markernya ya. Kapan mulainya ya betul dok, sedini mungkin apabila di dalam keluarga kita ternyata ada risiko tersebut. Baik Dokter Hesti, terima kasih. Oh jadi balik lagi kita kalau misalnya baru-baru awal itu kan dijelasin tadi ya tentang pemeriksaan yang lengkap dan sederhana di awal. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan atau juga didukung oleh fakta-fakta klinis, misalnya kalau ada benjolan, terus juga ada klinis misalnya penurunan berat badan, demam hilang timbul, ditambah didukung dengan pemeriksaan darah yang mendukung, misal darah putihnya tinggi, itu dapat dilanjutkan dengan tumor marker. Jadi gitu sih jawabannya untuk penanya yang nanya tentang tumor marker ya. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh banget dikirim itu diketik di ini kolom komentar. Ini ada lagi nih dok pertanyaan. Izin bertanya, Dok. Ini dalam kasus seorang ibu. Dulu ibu yang sangat aktif dan banyak bicara. Lalu hampir 2 tahun sang ibu sangat berubah menjadi pemurung dan berat badannya berkurang drastis, suka mengeluh sakit. Masalahnya sang ibu sangat tidak mau kalau diajak berobat. Kalau yang seperti ini bagaimana MCU-nya, Dok? Kalau jadi ini masalahnya itu pasiennya yang nggak mau, dokter. Kira-kira apakah ada tips dan trik ya, dok? Iya, banyak ya. Jadi yang seperti ini banyak sekali. Pertama mungkin alasannya adalah dia tidak siap menerima kenyataan kalau ternyata ada penyakit. Nah, tapi tadi kita sudah membahas poin tentang ketenangan ya. Dimana kalau kita tidak melakukan pemeriksaan ya, sebenarnya kita tidak tahu
apa memang betul nih di dalam tubuh kita ada penyakit gitu ya. Nah, terkadang sebenarnya penyakit itu berasal dari stres atau dari mental ya. Dari kita sebenarnya mungkin ada faktor psikologis di dalamnya dan akhirnya terbawa sampai menyebabkan gangguan secara organik. Nah, ini yang mungkin juga bisa dibantu dari para dokter untuk mendeteksi masalah tersebut. Nah, tapi kalau ternyata dalam medical check up itu ditemukan kelainan, itu tentunya akan bisa secara dini untuk diatasi. Ya, kadang-kadang tuh penyakitnya sebenarnya sederhana. Contohnya aja nih sebenarnya masalahnya tadi apa ya, Dok, yang keluhannya? Oh, ini jadi ini ibunya sangat aktif dan banyak bicara. Hampir 2 tahun sang ibu sangat berubah menjadi pemurung dan berat badannya berkurang drastis dan suka mengeluh sakit, Dok. Masalahnya sang ibu sangat tidak mau kalau diajak berobat. Jadi 2 tahunan ini dia ngerasa dari yang banyak bicara, terus sekarang udah berat badannya berkurang, terus juga murung ini ya, dan mengeluh sakit, Dokter. Jadi dari sakitnya ini kita belum bisa menentukan ya, sakitnya ini di bagian mana ya. Mungkin nanti harus lebih spesifik lagi sakitnya di mana. Sakitnya tuh di sini mungkin ya. Nah, juga nanti kita bisa menggali lebih dalam apakah ada masalah psikologis. Saya juga pernah dapat nih masalah ya, lagi-lagi sharing aja dulu ya. Ibu ini asma 6 bulan non-stop. Hampir setiap hari asma. Bayangkan bagaimana sesaknya setiap hari asma, gitu ya. Setelah kita ngobrol, ternyata masalahnya masalah psikologis. Penyebabnya adalah satu hal tertentu yang menyebabkan beliau merasa akhirnya depresi. Akhirnya sakit mah, nggak sembuh-sembuh sakit. Sakitnya tuh di sini, di ulu hati, nyeri banget. Hampir setiap hari sesak, nyeri ulu hati, gitu ya. Akhirnya konsultasi, saya sarankan konsultasi ke dokter jiwa kita. Nah, 2 minggu kemudian datang lagi. Terima kasih dokter, saya sudah lebih baik. Saya nggak pernah asma lagi nih sekarang. Nah, kita ikut senang dong ya. Jadi sebenarnya terkadang masalah itu bukan masalah organik tertentu, gitu dok. Jadi untuk ibu ini mungkin harus dilakukan pendekatan dari hati ke hati ya. Mungkin dari anaknya atau orang terdekat yang bisa mengajak sang ibu untuk melakukan pemeriksaan. Ya mungkin bisa di-sharing ya bahan hari ini nih. Bu, nanti kalau sakit ternyata nih lebih mahal nih biayanya ya daripada kita harus periksa sekarang gitu ya. Atau mungkin sebenarnya si ibu ini sudah tahu penyakitnya tapi dia tidak mau sharing dengan keluarganya gitu ya. Nah, ini juga sangat dibutuhkan pendekatan ya. Jadi pendekatan kepada si ibu itu lebih penting. Kita coba cari orang yang dipercaya, orang yang diturut sama ibu, mungkin dari pasangannya atau anaknya yang kesayangan gitu ya. Ibu kalau sakit kan nanti aku sedih, nanti aku misalnya susah nih kalau ibu sakit, nggak fokus nanti sekolahnya gitu ya. Nah, coba dari sebenarnya pembicaraan ringan yang mungkin bisa membuat sang ibu jadi tertarik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Gitu. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Oh, jadi dilakukan pendekatan dari hati ke hati ya, dibutuhkan sabaran sebenarnya kalau untuk menghadapi orang-orang yang enggan untuk memeriksakan diri. Jadi harus telaten ya dok, ini harus tahu siapa yang kesayangan dia, terus tahu apa topik yang suka dibahas sama si ibu mungkin ya dok, biar bisa membuka hati ibu. Jadi untuk bujuk ibunya juga harus sabar sebenarnya kayaknya ya kuncinya ya. Terima kasih dokter. Terus ini ada kayaknya untuk pertanyaan ada lagi ini menarik nih dok. Dia kalau pernah batu ginjal, apakah yang harus rutin dicek dan dalam jangka waktu berapa lama dokter? Yang rutin dicek itu yang pertama adalah fungsi ginjalnya. Jadi batu ginjal ini sendiri bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal di jangka panjang ya.
Nah, juga tergantung dari berapa besarnya si batu ini dan faktor risiko lainnya. Contohnya asam uratnya tinggi atau kolesterolnya tinggi, itu bisa menyebabkan adanya batu di ginjalnya. Nah, jadi untuk pemeriksaannya minimal yang dilakukan adalah pemeriksaan fungsi ginjal berkala, kemudian pemeriksaan USG untuk saluran kemihnya, mulai dari ginjal sampai ke bawahnya, kemudian bisa juga atau kalau enggak dengan USG itu bisa dilakukan CT scan ya. CT scan itu lebih bagus lagi untuk melihat fokus dari letak si batu. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan ini kurang lebih bisa 6 bulan sampai 1 tahun sekali kalau tidak ada keluhan ya. Kecuali misalnya batunya banyak, hampir memenuhi semua bagian dari ginjalnya. Nah, ini sebaiknya mungkin bukan hanya di check up-in tapi juga dioperasi, konsultasi ke dokter urologi ya. Gitu. Jadi kalau untuk orang-orang dengan riwayat penyakit ginjal ataupun masih ada sisa batu, mungkin bekas operasi ya, itu harus rutin diperiksa darah kayak kolesterol, asam urat, terus juga di USG rutin ya dok, itu dengan jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Baik dokter. Terus ini dok, ada pertanyaan lagi nih dok, banyak antusias ya kayaknya ya. Terus ini mau bertanya gejala penyakit jantung ya dokter. Gimana cara mengobati dan pemeriksaan dan mengatasi penyakit jantung dok? Mungkin secara umum aja kali ya dok. Ya, jadi untuk penyakit jantung ini sendiri ada banyak jenis ya. Yang pertama itu bisa karena gangguan irama, kemudian yang kedua bisa karena adanya sumbatan di pembuluh darah jantung, yang ketiga bisa juga disebabkan karena ada kelainan struktur dari jantungnya, kelainan anatominya. Contohnya nih ada pembesaran dari dinding jantungnya atau ada klepnya yang mungkin tidak rapat gitu ya. Nah, atau ada juga pada anak-anak nih yang ternyata ada kebocoran dari jantungnya gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang apa saja gejalanya, tentunya tergantung dari jenis kelainannya. Nah, mungkin dalam hal ini yang paling sering ditakutkan itu adalah serangan jantung ya. Jadi orang paling sering kali lihat di sinetron ya, gitu ya, tiba-tiba pingsan. Ini sangat mungkin terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya serangan jantung ini berawal dari adanya sumbatan di pembuluh darah jantung kita. Gitu. Nah, bagaimana bisa mendeteksi awalnya ya tentunya dengan pemeriksaan jantung, contohnya dengan treadmill test, kemudian bisa kalsium scoring atau pemeriksaan risiko-risiko lainnya. Gitu. Kalau ternyata nanti ada kelainan yang bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah jantung itu yang menyebabkan serangan, nah itu yang harus dicegah. Nah, kemudian tadi kan yang ditanya ini gejalanya ya. Gejalanya yang serangan jantung ini yang harus segera mungkin dibawa ke rumah sakit, bukan ditusuk-tusuk ujung jarinya ya. Itu adalah dengan melihat tipe dari nyerinya gitu ya. Jadi ada yang serangan jantungnya itu terjadi secara mendadak, tiba-tiba pingsan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau tiba-tiba pingsan juga banyak kemungkinan ya. Tapi orangnya kalau sebelumnya mengeluh nyeri dadanya, rasanya sempit, seperti tertimpa beban berat, kurang lebih 20 kg gitu ya, sesak, susah bernapas. Nah, ini kemungkinan adalah gejala dari serangan jantung. Dan kalau ditanya di mana sakitnya, dia nggak bisa tunjuk sakitnya tuh di sini, nggak. Dia lebih bisa bilang, nggak enak, dada saya nggak enak gitu ya. Nah, tetapi kalau dia bisa tunjuk sakitnya di sini, atau di sini gitu ya, sebelah kanan malahan sebenarnya itu kemungkinan adalah nyeri otot gitu. Nah, jadi yang harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit atau mungkin kalau sudah punya ilmu untuk dilakukan CPR itu bisa juga yang tadi ya, yang tipenya adalah serangan jantung. Nah, kalau yang kelainan struktural atau kelainan irama jantung itu biasanya perlahan-lahan dia akan menyebabkan kerusakan atau keluhan pada orang tersebut gitu. Ya kecuali iramanya mungkin WPW yang mungkin bisa menyebabkan kematian mendadak gitu. Nah, bagaimana taunya ya dengan pemeriksaan rekam jantung dulu gitu ya.
Baik dokter, itu benar banget yang dibilang sama dokter Hesti, itu yang gejala yang harus diketahui dari jantung itu kita berpacu dengan waktu ya. Karena gejala serangan jantung itu sendiri dia tipe sakitnya itu sangat khas. Dia mendadak, terus dia tuh berat nyerinya, seperti dibilang tadi kayak ketimpa beban berat dan nyeri, dia ada susah bernapas, terus nyerinya itu tidak bisa ditunjuk. Juga untuk mendeteksi kalau misalnya ada gangguan jantung juga tergantung ya dari irama, terus dari struktur, terus juga dilihat dari rekam jantungnya atau treadmill test. Treadmill test itu sesuai namanya ya. Terus dilihat kita treadmill, dilihat misal nih kalau misalnya emang ada gangguan di struktur ataupun di pembuluh darah jantung, nanti kelihatan tuh, atau irama. Kan dia kalau misalnya namanya treadmill kayak kita lagi olahraga, itu kan jantungnya bekerja lebih keras dari yang seharusnya ya. Kayak beda kalau kita lagi sekarang kayak lagi duduk-duduk atau lagi jalan. Kalau treadmill itu kan jantungnya dipacu, bisa dilihat dari situ ya. Itu kalau untuk pertanyaan tentang sakit jantung tadi. Belum ada pertanyaan lagi nih dok. Mungkin closing. Oke. Jadi untuk pertanyaan udah lumayan banyak ya. Terus juga dokter Hesti juga udah jelasin tentang pentingnya medical check up, terus juga tentang apa sih yang harus kita periksa dan tanda-tanda yang harus kita periksa, seberapa dini kita tuh harus memeriksa medical check up tuh atau pemeriksaan diri kita, dan apa sih tanda-tanda yang harus kita ketahui kalau misalnya ingin melakukan medical check up. Mungkin karena selama ini belum tahu nih medical check up, kalau lihat tren, apalagi orang Indonesia, trennya tuh periksa di luar negeri pasti mahal. Padahal di Indonesia sendiri fasilitasnya udah ada, dan di kota kita sendiri itu pun sudah ada ya. Juga bisa kalau misalnya udah dipraktekin kan tadi sama dokter Hesti, kalau misalnya pengen tahu, terus misalnya merasa ada keluarga nih, misal keturunan, atau merasa tanda-tanda klinis, misalnya ada benjolan, boleh banget ikutin saran dari dokter Hesti tadi ya. Baiklah, untuk webinar kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Kusuma Bangsa yang sudah mengundang kami dari pihak Siloam Sriwijaya. Terima kasih kepada dokter Hesti, udah jelas banget ya dok tentang apa sih yang harus kita ketahui tentang medical check up ini. Terus juga pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih juga kepada peserta, wali murid, dan guru-guru yang aku kangen banget. Tentang pertanyaan-pertanyaan juga, makasih banyak. Ini pertanyaan juga sangat interaktif banget. Ini pertanyaannya udah lumayan banyak ya. Terus juga terima kasih atas kesempatannya kali ini. Kami dari Siloam Sriwijaya undur diri dahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Aku kembaliin ke Ibu Evi. Oke. Terima kasih Dr. Hesti, informasinya sangat bermanfaat bagi kita yang mungkin masih kurang pemahaman tentang pentingnya medical check up ya dokter. Informasinya semoga berguna bagi kita semua untuk bisa mendeteksi penyakit kita sejak dini gitu ya dokter. Kemudian buat Dr. Oka, terima kasih sudah menjadi moderator hari ini. Alumni kita yang membanggakan, Bapak Ibu Guru, tadi kata Oka, dia sudah kangen sekali dengan Bapak Ibu Guru, ya Dokter Oka ya. Oke. Bagi peserta didik, orang tua murid, ataupun bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk medical check up, nanti bisa langsung menghubungi ke Dokter Oka atau Dokter Hesti. Biar lebih lanjut, nanti Dokter Oka dan Dokter Hesti akan mengarahkan bagian mana yang medical check up mana yang penting untuk Bapak Ibu Guru, peserta didik, juga orang tua murid pada hari ini. Yang penting ya dokter, hari ini itu ada hal yang paling penting yang harus kita ingat bersama, yaitu bahwa kita harus memiliki pola hidup sehat plus, pancalogi pola hidup sehat plus ya dokter. Itu yang paling penting, itu kita harus pola makannya harus sehat, kemudian kita harus cukup istirahat,
kendalikan penyakit kronik, kemudian olahraga yang teratur ya Bapak Ibu guru, peserta didik dan orang tua murid, kemudian hindari alkohol, kendalikan stres, tidak merokok, lakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, dan yang terakhir biasakan dengan pola hidup yang sehat dan bersih. Itu ya Dokter Hesti dan Dokter Oka. Iya, benar banget Ibu Evi. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada sore hari ini, orang tua murid peserta didik kelas dari SD, SMP, dan SMA, kemudian Bapak Ibu guru yang sudah hadir, peserta didik semua. Terima kasih sudah menyempatkan diri sampai mengikuti akhir webinar pada sore hari ini. Terima kasih semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih Dokter Hesti. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Semuanya. Alhamdulillah Bu. Ibu. Terima kasih dokter, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Dokter. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Olahraga. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu. Ya, terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.